إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Habib Abdul remaja Musola Khaulana atas bimbingan daripada para Ustaz Ibu. Pada tim Abdul kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya
ربي صل على محمد وآله ومن للنبي تعالى ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توشى ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
dan yang di musola Khairul Anam ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsihnya, baik itu berupa moral maupun material, pikiran, tenaga, uang, makanan, semuanya, sehingga maulid ini bisa terlaksana. Yakin apa yang kita keluarkan, apa yang dikeluarkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat yang telah berkenan hadir sehingga bisa menyaksikan dan ikut di dalam kegiatan atau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Hadroh yang telah berjuang dari tidak bisa sama sekali. Ini anak-anak bapak-bapak nih, anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah udah pada bisa hadroh, dilatih oleh Ustadz Ibnu. Setiap malam Selasa dia latih. Nanti yang belum pada latihan ikut ya Bu ya, anak-anaknya yang pada malam Selasa yang mau ngapain, gabung di musola. Bapak-bapaknya yang belum pada gabung ya diminta gabung di musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahu ta'ala bi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka lakhuluqin azim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, para sesepuh masyarakat, khususnya jamaah yang berkumpul untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kiranya saya tidak panjang lebar karena waktu sudah hampir 11:30. Katanya acara ini dari maghrib, bayangkan. Mohon maaf tadi saya terlambat, bukan sengaja karena saya harus menjemput istri saya di rumah sakit. Istri saya seminggu 2 kali cuci darah. Memang itulah takdir Allah. Yang mungkin saya sampaikan, saya sangat gembira, luar biasa. Saya ingat pada waktu tahun berapa saya juga nggak ingat lagi, kita melaksanakan pengajian dari rumah ke rumah pada waktu itu. Kemudian karena hambatan, maka pada waktu itu saya mengusulkan kiranya yuk kita bikin majlis taklim atau musyawarah yang pada waktu itu 1 orang 1 meter. Alhamdulillah tercapai memberikan. Setelah tanah ini selesai, maka untuk mengurusnya adalah dulu Pak Hidayat yang kerjanya dulu di Rumah Sakit Persahabatan. Mungkin Pak itu saya berubah Pauci, termasuk dengan Pauci yang masih hidup adalah Pauci. Terus berjuang Pauci dengan masyarakat yang ada di sini, akhirnya bertingkat sampai saya lihat ini kira-kira adalah
ada musola seperti ini. Dan ini kalau kita lihat fisiknya bukan musola lagi, harusnya mas. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setelah dilaksanakan pada waktu itu pengajian anak-anak, terus pengajian bapak-bapak, sehubungan saya diserahkan oleh Pak Akbar Tanjung pada waktu itu jadi Menteri Muda Urusan Muda untuk mengurus Masjid Al-Ikhlas Sorgham. Singkatnya katanya Sorgham itu surga kami. Akhirnya saya serahkan ke Pak Uci, orang yang sadar. Insya Allah mudah-mudahan diampunkan dosanya, dipanjangkan umurnya. Kita telah dipertemukan yang berkumpul peringati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini tahun 2022 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sering kali kita sholawat, semoga kita diberikan syafaat kelak nanti di hari akhir. Yang saya hormati para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, Ayahanda Bapak Sarifuddin, Ayahanda Bapak Haji Junaidi, Ayahanda Ketua DKM Haji Dodi, Ayahanda Haji Nur Hasan selaku tokoh masyarakat sekaligus Ketua Masjid Al-Hidayah, yang saya hormati guru kita Kiai Haji Abdul Rojak, yang saya hormati orang tua kita Bapak Uci, Bapak Zulkifli Yunus, serta para seluruh warga RT 11, para kaum muslimin dan muslimat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku Ketua RT 11 mewakili pengurus RT 11 banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Mushola Khairul Anam beserta warga RT 11 RW 06 yang telah kompak mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan, niat kita bersama untuk kebaikan lingkungan, sehingga kita mendapatkan silaturahim yang sangat erat di acara Nabi Muhammad SAW. Sekiranya sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun dari tutur kata maupun
anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, piring sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama. Wabil khusus di sini ada Al-Mukarram Ustadz Junaidi, Al-Mukarram Ustadz Nur Hasan, Ketua DKM-nya Bapak Haji Redi, Bapak Asep. Ini ada Pak RT, semuanya saja ya, nggak bisa sebutkan satu persatu. Semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, judulnya tadi ini saya sambutan mewakili Dewan Guru, guru tetap. Tapi barusan saya dibisikin nunggu sampai penceramah datang. Ya mudah-mudahan datang, ini saya langsung turun. Repotnya kalau penceramah 1 jam gak datang ini bisa berbusa mulut ini. Diizinkan ya, diizinkan ya. Ya, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya hanya 2 kalimat saja. Kami sebagai guru tetap di sini bersama Ustaz Lukman menginginkan ada perubahan pasca Maulid. Ketua panitianya ini Ustadz Nanang, ada Pak Haji Redi, ada Pak Asep dan semuanya panitia. Ini kalau kata Imam Ghazali, panitia ini pahalanya paling gede dan nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang shodiqin. Panitia ini sudah habis tenaga, pikiran, biaya yang cukup besar. Ini bukan tidak ada maksud apa-apa. Kalau dalam ilmu ekonomi begini, berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ustadz Nanang, Pak Haji Dedi, apa yang diharapkan? Untung apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah Maulid Nabi ini, setelah Maulid Nabi ada perubahan. Yang pertama, semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, semakin cinta kepada Allah, sehingga bertakwa, ketakwanya bertambah. Itu sebetulnya yang dikehendaki oleh panitia mengadakan Maulid ini. Ada perubahan. Gak apa-apa lah habis biaya banyak, yang penting masyarakat ada perubahan. Kemarin cinta Rasul baru 20%, sekarang naik jadi 70%. Syukur-syukur 100%. Kemarin keimanannya masih 20%, sekarang sudah 80%. Syukur-syukur keimanan semakin tebal. Itu yang diharapkan. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Rasul, kemudian apa sih wasiat Rasul yang terbesar? Bapak Ibu, saya mau wasiatin, menyampaikan wasiat Rasul. Kalau kita sudah cinta kepada Rasul, perhatikan, ada 2 wasiat Rasul yang sangat penting. Pertama apa? Akhlak. Yang kedua ilmu. Diharapkan setelah kita Maulid Nabi ini bertambah tuh 2 poin itu. Akhlaknya bertambah, ilmunya bertambah dengan hadir ke majlis taklim, gitu ya Mbak Didi ya. Rajin hadir ke majlis taklim dari rangka apa? Meningkatkan keilmuan kita. Dasarnya apa? Tadi saya bilang Nabi itu yang diutamakan akhlak, itu dasarnya apa? Ini semua sudah hafal anak-anak ini. Adek bisa dengar sebentar ya?
Kata Nabi Muhammad SAW, ini hadis sudah sangat terkenal, bu'istu liutamima makarimal akhlak, begitu ya. Ini hadis sudah sangat terkenal sekali ya, sudah hafal semuanya. Tapi kalian paham nggak kenapa Nabi berkata begini? Ini yang tidak banyak orang paham. Hadis ini sudah sangat terkenal, tetapi kenapa Nabi kok mengucap begitu? Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi diutus bukan ngurus sholat, kok akhlak? Kenapa Nabi diutus bukan ngurusin sholat, puasa, haji, zakat? Tidak, Nabi diutus ke dunia nggak ngurusin itu nomor 2, nomor 3. Pertama, Nabi diutus oleh Allah ke dunia untuk ngurusin akhlak dulu, belum ngurusin sholat, belum ngurusin lain-lainnya. Kenapa? Ternyata akhlak itu merupakan pondasi, modal dasar orang beragama. Semakin akhlaknya bagus, semakin bagus ibadahnya. Saya contohkan ya, ini hadis sudah terkenal, tapi kita hanya lihat kulitnya aja, dalamnya hadis ini apa maksudnya? Ini yang saya terangkan. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya akhlak baik, ya, umpamanya Pak RT ini saya kasih 1 juta. Pak RT nanti kalau ngaji datang ya, saya kasih 1 juta. Setiap kali ngaji ke pengajian saya kasih 1 juta. Pak RT terima kasih ya? Pasti terima kasih ya, pasti terima kasih sekali. Setiap ngaji dikasih 1 juta, pasti terima kasihnya luar biasa. Besok-besok paling ngaji lagi karena dikasih duit. Cuma 1 juta, terima kasihnya luar biasa. Itu akhlak yang baik, dikasih harus terima kasih. Coba kalau setelah itu berpikir, berapa banyak kita diberikan oleh Allah nikmat, tidak terhitung. Kenapa dikasih sama manusia cuma 100 aja, cuma 1000, cuma 1 juta aja terima kasihnya kayak gitu? Allah itu loh nggak ternilai yang kamu dikasih oleh Allah. Baru sadar akan mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan cara apa yang Allah perintahkan akan kita laksanakan. Itu akhlak, ranahnya ranah akhlak. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sering dengar ya nama Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya. Dikatakan karamallahu wajhah, muka yang mulia, karena Sayyidina Ali itu gak pernah melihat kemaluannya sendiri. Makanya yang lain radhiyallahu anhu, dia karamallahu wajhah. Kiai sudah datang. Tengah-tengah disuruh copot ya, rasanya goyang banget. Selamat datang Kiai Zarkasi. Saya sampai titik dulu ya. Saya lanjutkan biar hemat waktu. Pesan tadi saya hanya 2 yang saya sampaikan mewakili Dewan Guru di sini. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi orang alim, menjadi orang ahli ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa ali. Wa ali apa yang biasa baca di bab? Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini gudangnya ilmu. Selamat datang Kiai. Mohon maaf ini Kiai, saya terus sedikit ya. Saya sampai titik dulu ini ya. Tanpa di tengah-tengah disuruh copot ya. Gue yang malah. Sudah ya. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu, saya ini gudangnya ilmu. Ali itu kuncinya. Ali itu pintunya. Kenapa Ali menjadi begitu hebat, menjadi orang yang paling pintar, paling alim sedunia itu Sayyidina Ali? Karena apa Allah beri anugerah sebesar itu? Karena
akhlaknya Ali luar biasa. Ahli itu ahli ilmu, paling pintar. Makanya pernah waktu Nabi mengadakan sayembara, kata Nabi, wahai sahabat-sahabat sekalian, aku ingin mengadakan sayembara. Barang siapa hatam Quran, perlombaan hatam Quran. Siapa yang paling dulu menghatamkan Quran akan aku kawinkan dengan anakku Siti Fatimah, kata Rasulullah SAW. Waktu itu anaknya Nabi Siti Fatimah belum nikah. Siapa yang hatam Quran paling dulu akan aku nikahkan dengan anakku Siti Fatimah. Semua sahabat habis itu berlomba pada kesenangan punya mantu Rasul, berlomba. Nah, ketika sudah berjalan 1 jam, semua pada baca Quran yang cepat-cepatan. Ali habis subuh tidur. Ditelepon oleh Rasul, Ali, kamu nggak ikut perlombaan? Oh, itu Nabi. Siapa yang nggak mau jadi mantunya Nabi dan Nabi? Nah, itu yang lain pada main kenceng-kencengan baca Quran, ente masih tidur aja, kata Nabi. Ya udah, Nabi, sekarang saya setoran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, wahai para sahabat-sahabat semuanya, sudah selesai, berhenti. Kenapa Nabi? Sudah dimenangkan oleh Ali. Kok bisa? Iya, Ali baca 3 kali sama dengan khatam Quran 1 kali. Sahabat nggak ada yang tahu, cuma Ali yang tahu. Ali pinter. Dapatlah Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehebatannya. Yang kedua, apa akhlak Ali yang luar biasa sampai mendapatkan anugerah menjadi orang alim? Yang pertama, Ali itu sangat menghargai guru. Kata Sayyidina Ali, ana abdul man alamani harfan wahidan insya'aba'a insya'istafak insya'iltaqo. Dalam kalimat lain Ali berkata, ana abdul man alamani walau harfan. Saya ini akan menjadi budak bagi orang yang mengajari saya walaupun 1 huruf. Walaupun 1 huruf saja, saya siap untuk menjadi budaknya. Makanya orang-orang dulu takzimnya sama guru itu luar biasa. Sehingga anak-anaknya jadi orang alim, jadi kiai-kiai besar, jadi ulama-ulama besar. Kenapa? Orang tuanya hormat takzim sama guru, anaknya jadi orang alim. Sudah, singkat saja. Yang terakhir, apa akhlak Ali yang luar biasa? Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Jadi ada cerita ini sudah sangat familiar sekali ini cerita, ya. Jadi ketika Sayyidina Ali itu mau berangkat sholat subuh, Sayyidina Ali itu biasanya sebelum subuh udah sampai masjid, ini tumben, ya, sampai komat Sayyidina Ali baru berangkat Sayyidina Ali. Tengah jalan Sayyidina Ali ketemu orang tua. Kata Sayyidina Ali, aduh, ada orang tua ini. Kalau saya lewatin, saya kagak sopan sama orang tua, saya songong. Kalau saya, ini dilanjut dulu Pak ya, sampai titik. Atau gimana? Kiai Izar Kasih, ya belum jam 9 Pak, diturutin sampai titik jam 9 ya. Ya. Kemudian kata Ali, kalau saya lewatin, saya gak sopan sama orang tua. Kalau saya tungguin, orang tua jalannya pelandangan, tinclek, bisa terlambat. Saya Nabi sudah kok di masjid sudah komat. Ali bingung apa yang harus saya lakukan ini. Akhirnya diputuskan oleh Ali, sudah, bismillahirrahmanirrahim, lebih baik saya ikutin orang tua yang di belakang. Walaupun pelandangan tetap saya ikutin. Udah, Ali jalan pelan sampai di masjid. Itu orang tua belok ke kiri agar masuk ke masjid, ternyata orang Majusi. Ali sudah yakin gak bakal dapat jamaah karena Nabi. Sampai di masjid ternyata Nabi masih ruku. Ali girangnya luar biasa karena masih ruku. Ali keceplosan ngomong kekencengan, namanya saking girangnya. Alhamdulillah, kenceng banget. Akhirnya kata Nabi habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu artinya apa Pak?
Allah mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah. Jadi kata-kata sami Allahu liman hamidah itu menjawab teriakan Ali. Di sini pakai sami Allah nggak pakai suratnya? Bener, itu terusin udah bener. Itu dulu sebelum Ali terlambat sholat subuh nggak ada bacaan begitu Pak. Itu menghormatin Ali. Terus kata Allah, kata Nabi, ya Allah besok-besok sholat pakai sami Allahu liman hamidah nggak? Ali kan udah nggak terlambat lagi. Tetap baca untuk menghormatin Ali atas kehebatan akhlaknya Ali. Terusin. Habis sholat sahabat tanya, Nabi ngomong-ngomong tadi Nabi sholat rukuknya ngapa panjang amat? Emang sholat model baru ya? Kata sahabat. Kata Nabi, bukan, tadi waktu saya ruku itu Jibril nekan pundak saya. Nabi Muhammad, saya tanya, kenapa ini tekan begini? Tungguin Mat, itu ada jamaah lagi di jalanan, tungguin. Nah saya tidak apa-apa nungguin, tapi matahari bisa udah kesiangan, agak Mikail juga udah nahan juga katanya. Tenang aja, dari matahari ditahan, Nabi Muhammad ditahan, semua ditahan gara-gara Ali begitu hebatnya. Tidak hanya itu, sampai sekarang kita sholat pakai sami Allahu liman hamidah, itu menghargai Ali. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah. Yang mengucapkan alhamdulillah waktu itu adalah Ali, dijawab oleh Rasul. Sampai sekarang kita sholat baca sami Allahu liman hamidah untuk menghargai Ali yang akhlaknya luar biasa. Itu bicara akhlak Pak. Oleh karena itu kita pasca Maulid Nabi ini ada sedikit peningkatan akhlak. Paling tidak yang biasa nggak ngaji bisa jadi ngaji. Tadinya saya wasiat 2 dengan ilmu ya, karena saya ingin pasca Maulid Nabi ini ayo sama-sama kita giatkan untuk menuntut ilmu ya. Tanggunglah, saya selesaikan kata Kiai Zarkasi tadi sampai jam 9 pas tanggung, baik 19 nanti beliau naik ya. Habis ini mohon maaf Pak Haji Dedi, ada undangan di TPI. Tadi saya udah terlanjur ngambil seragam, udah saya ambil, kalau nggak datang bisa saya pulangin lagi besok pagi seragam saya ini. Jadi diundang tadi di TPI, ya udah nanti saya sana saya bilang. Jadi saya lanjutkan sedikit cuma sampai jam 9 Pak ya. Pesan terakhir saya sebagai guru tetap di sini mengajak kepada hadis semuanya, wasiat Nabi yang terhebat setelah akhlak adalah ilmu. Dari mana Ustaz kok bisa ngomong begitu? Kan banyak wasiat Nabi. Kenapa kok Ustaz mengatakan kok ilmu? Apa? Mana buktinya? Coba perhatikan. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, redasnya biasa saja. Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Datar saja kalimatnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ketika Nabi menyuruh kita berpuasa, kalimatnya datar saja, redasnya biasa saja. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ketika Allah melalui lisannya Nabi menyuruh menuntut ilmu, Nabi menggunakan kalimat yang tidak pernah Nabi gunakan dari kalimat-kalimat lainnya. Tidak pernah Nabi pakai dalam perintah-perintah lainnya. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Faridotun tidak sama dengan wajibun. Faridotun tidak sama dengan fardun. Faridotun sekot muntahal jumu. Faridotun sekot mubalaghah. Artinya apa? Sangat menuntut ilmu itu sangat wajib. Muntahal jumu itu, muntahal sudah tinggi sekali Pak. Sidratul muntaha itu sudah paling mentok. Jumu itu jamak ya, atau sebab mubalaghah yang artinya sangat. Jadi kalau mau diterjemahkan secara jujur begini, sholat itu as-sholatu maktubatun, sholat itu wajib. Menuntut ilmu 3 kali wajib. Puasa itu kutiba diwajibkan, apa asyamu puasa, tapi menuntut ilmu 3 kali wajib. Semuanya itu wajib, menuntut ilmu 3 kali wajib. Kenapa? Karena ibadah apapun tanpa ilmu tidak akan diterima. Semuanya Pak, ibadah apapun, mau sunnah, mau wajib, tidak akan diterima tanpa ada ilmunya. Kalau saya terus-terusin ini panjang. Makanya harapan saya
ini perhatikan untuk yang ilmu ini. Terakhir kita adik-adik hafal nggak doa Rabbana Atina? Pasti hafal semua ya, tapi kan rahasia di dalamnya nggak paham. Ini sudah umum, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paham nggak? Di situ tuh redaksi belum selesai, itu Quran itu. Rabbana Atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah saya kebaikan di dunia. Kebaikan berupa apa? Kan belum jelas itu. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah saya kebaikan di akhirat. Belum jelas itu. Wa qina adzabannar, itu belum jelas. Kebaikan di dunia apa? Pasti kita nggak tahu. Kita kebaikan di dunia itu yang paling harta, paling anak yang soleh, paling semuanya. Ternyata yang dimaksud Rabbana Atina fid dunya hasanah ay bil ilmi wa fil akhirati hasanah ay bil jannah. Ternyata kebaikan di dunia yang paling baik, nomor satu yang paling baik seluruh dunia tidak ada lagi adalah ay bil ilmu. Kita tiap bapak-bapak tiap doa, ibu-ibu baca doa nggak Rabbana Atina pasti dibaca. Jujur aja kan, pasti dibaca. Nah, kalau bapak-bapak ngerti artinya, ibu bapak-bapak kan minta tuh dalam doa, ya kan, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia berupa ilmu. Kata Allah, dan minta mulu berikan ilmu, ngaji kagak, kapan mau dikasih ilmu, kan begitu. Jadi doa yang kita baca itu yang dimaksud kebaikan di dunia itu adalah ilmu. Lah kalau kita minta doa kagak pernah ngaji, sama orang pengen banget punya duit kagak mau kerja, pengen banget kenyang kagak mau makan, betul. Pengen haus banget pengen banget, tapi gak mau minum, begitu kan logikanya. Kita baca kan bapak-bapak Rabbana Atina, baca kan ya? Rabbana Atina fid dunya hasanah ay bil ilmi wa fil akhirati hasanah ay bil jannah. Setelah tahu artinya, oh iya berarti yang gue minta mulu tiap hari ilmu. Kalau gitu mulai besok harus butuh ilmu. Kalau enggak, itu cuma minta doang. Ya, dimaklumkan kemarin-kemarin nggak tahu artinya, sekarang sudah tahu harus dilaksanakan apa yang kita ucapkan. Yang terakhir, ilmu berbagai macam. Kita itu kan hubungan kita dengan Allah secara vertikal, dengan manusia secara horizontal. Itu semuanya harus didasari oleh ilmu kepada manusia. Makanya kalau sholat, coba lihat, kita sholat aneh sholat. Kenapa sih kita kalau sholat itu pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai caranya pakai nengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, caranya pakai nengok ke kiri. Itu ada orang, nggak ada orang ya begitu itu. Bapak-bapak kalau sholat begitu ya, nengok ke kanan enggak? Ya udah bener, terusin dulu itu ya. Nah, terusin udah bener itu ya. Itu maksudnya apa? Memberikan keselamatan, kesejahteraan buat orang di sekitar, baik manusia ataupun bukan manusia. Tengok kiri pun begitu, assalamualaikum, semoga keselamatan alaikum kepada kalian semuanya. Alaikum itu manusia dan bukan manusia, semuanya kita berikan keselamatan. Termasuk apa? Ayam, kucing, semuanya itu kita bilang kita baik. Kita sudah belajar Pak yang kita terus kuliah, bagaimana ada orang masuk surga ya gara-gara anjing, ada orang masuk neraka gara-gara kucing ya. Itu binatang ya. Jadi kita beri keselamatan bukan hanya manusia aja, semua kita beri keselamatan. Kita motong ayam itu ada caranya Pak, ada ilmunya. Ya, biar ayam dipotong nggak terasa atau mati aja, ada caranya. Makanya saya katakan ilmu, sekali lagi ilmu. Kita berhubungan dengan manusia, ada ilmunya. Berhubungan dengan Allah, ada ilmunya. Maka dengan ilmu itulah kita menjadi hidup senang lenang di dunia, mati masuk surga. Harapan saya moga-moga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tambah semangat lagi. Yang udah ngaji biar semangatnya bertambah. Yang belum pernah ngaji, ayo kita bareng-bareng kita ngaji, kita nuntut ilmu. Ya mudah-mudahan sebab kita ngaji itu kita bisa husnul khatimah.
Ibu bapak, kebiasaan manusia itu, orang mati itu kata Nabi tergantung dari kebiasaannya. Biasanya ngaji, terus insya Allah matinya lagi ngaji. Ya, biasanya ngadu ayam, matinya lagi ngadu ayam. Orang ngadu ayam bilang Pak, butuh nyebut, matinya kukur yuk, baru mati. Kalau orang yang biasa berpepet tempo hari, orang asafiyah itu ibu-ibu ya, lagi tahlil, emang ternyata tahlilan lu matinya lagi tahlilan. Jadi logikanya begini loh Pak, logikanya begini. Umpamanya 1 jam kita mangap 10 kali, mingkem 2 kali. Itu kalau dipotong kira-kira teman yang mana tuh? Ini 1 jam nih, 1 jam kita mangap amok. 1 jam amok 10 kali, mingkemnya 2 kali. Terus kalau ada orang montok, diem ada orang montok, kira-kira yang kena yang lagi mangap atau lagi mingkem? Pasti yang lagi mangap. Itu yang pasti kena cekrek. Nah, jadi kebiasaan kita rajin banget, ya kan? Maka matinya tergantung dari kebiasaan orang itu. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khotimah, kita biasakan hal-hal yang baik. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Dan setelah ini Kiai tanpa mengurangi hormat takzim saya, biar kebagian semua ya Pak Asep ya. Saya mohon pamit, udah janji insya Allah saya datang begitu. Minta maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada grup hadronya mana? Anda siap pegang hadronya, siap-siap. Kelihatannya udah pelatuk di bawah kaki, matanya ngantuk, apa lagi dia? Pegang aja dulu, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban orang mulai capek dari bis maghrib gitu tuh ya. Capek apa kesel? Kesel apa capek? Entar ada upaya. Jawab biar yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamit tanzili wa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du, yang sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para tokoh, para sepuh, bini suku, wabil khusus orang tua kita Kiai Haji Junaidi, semoga Allah berikan panjang umur sehat afiat. Kiai kita yang baru saja memberikan pencerahan, Kiai Abdul Rojak MA, yang sama kita hormati Kiai Haji Dr. Andes Udin Muin, Ketua MWC Cakung, yang sama kita hormati Ketua TKM Masjid Jami Al Hidayah Ustaz Haji Nur Hasan,
yang kita hormati Pak Ustadz Nana Kosim, yang sama kita hormati Ketua DKM beserta pengurus Mushola Khairul Anam Bapak Haji Dedi, Bapak RT, Bapak RW kalau ada. RW-nya? RT ada, ya bagus. Ya RW sih kita maklum aja. Ya mau dilihat ngaji kagak itu RW disuruh di kampung saya. Ya apalagi mau beli. Ya. Tapi kita doakan saja semoga para tokoh-tokoh kita, para umarok kita, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah Majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga di malam ini kita yakin bahwa Allah telah memberikan rahmat kepada kita. Allah telah memberikan ampunan kepada kita. Allah telah menurunkan berkah kepada kita. Dan insya Allah di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya maklum Bapak, Ibu, saudara, saudari jamaah Majelis Maulid ini dari habis maghrib. Yang paling enak sih langsung doa, langsung kuburi turun. Ya, kita makan atau nasi uduk semur jengkol. Nikmat gak itu? Udah doa aja ya. Tapi Bapak, sedikit pencerahan tambahan dari tadi Kiai Rojak. Memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bukan baru. Lama sudah kita mengikuti acara seperti ini, baik masjid, mushola, majelis taklim, perkantoran, di tempat-tempat terbuka, lapangan. Tapi kadang-kadang kita setelah selesai maulid, apa yang kita terima, apa yang kita bawa pulang, apa yang kita amalkan. Kadang-kadang pulang maulid justru menjadi omongan. Apa omongannya? Ya maulid di Mushola Khairul Anam terlalu. Kenapa? Hidangannya gue berempat. Buat Ustadz kan luar biasa kalau saya lihat. Begitu selesai pulang, di mana Ustadz Budi Mu'in nenteng berkat begitu banyak. Saat makan tadi dia senampan sendiri. Ada parcelnya, pulang gue besek April 5. Yang dapat makan berempat nyindir depan Ustadz Mu'in. Sallallahu alaihi Muhammad, senampan saya berempat. Ya Allah sedikit banget, yang banyak buat Pak Ustadz. Nyindir. Pulang maulid begitu. Ini di sono. Dalam kesempatan ini ada beberapa hikmah pelajaran yang kita ambil dari peringatan maulid agar kita pulang bawa ilmu. Ini waktu ya, mengingat waktu. Karena udah capek dan maghrib badannya. Saya percepat aja 5 menit. 5 menit juga apa nih ya, itu yang udah dikelar dibuka lagi. Ya, ketahuan terbuka lagi. Yang pertama dengan memperingati Maulidur Rasul SAW ini tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, dengan kita memperingati Maulidur Rasul menandakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nabi
dan Rasul yang mendapat panggilan Habibullah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, manusia pertama, kira dipanggil Habibullah, dipanggil Sofiullah. Nuh, Nabiullah. Ibrahim, Zabihullah, Khalilullah. Ismail, Zabihullah. Musa, Kalimullah. Isa, Ruhullah. Tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Habibullah. Apa arti Habib? Kecintaan Allah, kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah amat menyintai Rasul, maka kita wajib cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak sebutan-sebutan di dalam kitab-kitab Maulid, sebutan untuk Nabi Muhammad adalah Habibullah. Ya Habib, ya Muhammad, ya Arusal Habibaini, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Imam kalimatnya. Oleh karena itu, di dalam sejarah betapa cintanya penduduk Yasrib yang sekarang menjadi Madinah ingin betul-betul bertemu, berjumpa kepada Rasulullah SAW. Ketika penduduk Yasrib mendengar, karena sudah informasi lebih dahulu dari sahabat-sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah bahwa satu saat Rasulullah akan hijrah, akan berpindah dari Mekah ke Madinah. Penduduk Yasrib saat itu sudah sangat terbayang untuk
bertemu dengan Rasulullah SAW. Laki, perempuan, tua, muda, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bulanan mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saat Rasulullah tiba, yang memang sudah sangat dinantikan, begitu masuk ke Saniyatul Wada, disambut oleh penduduk Yasrib dengan sambutan yang luar biasa, sambil mereka mengumandangkan pujian-pujian, sambil meneteskan air mata, di mana selama ini yang mereka harapkan, yang mereka rindukan telah tiba. Sampai mereka itu ada yang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang di bawah Tola'al Badru alaina min Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, penduduk Yasrib luar biasa gembiranya. Mereka mengeluarkan air mata. Inilah juru penyelamat manusia, makhluk Allah dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seandainya saat itu kita udah ada, kita berada di sana, kita berjumpa kepada Rasulullah, kita bersalaman, berjabatan tangan kepada Rasulullah, nggak terbendung pasti air mata kita, Pak. Buktinya sekarang kita nggak ketemu Rasul. Kalau kita datang ke Masjidin Nabawi, lalu kita ziarah ke makam Rasulullah SAW, kita menghadap makam Rasulullah SAW, itu sampai kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata, hanya air mata yang berlinang, di mana seolah-olah seakan-akan Rasulullah SAW di depan kita, sambil kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nurullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya nih orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang udah datang ziarah ke makam Rasulullah, nangis apa enggak? Kalau kagak keluar air mata, biasa itu
orang bukan ibadah lagi bangor hidupnya. Jasad itu orang artinya keras, lebih keras daripada batu. Tapi enggak ada pak orang menghadap makam Rasulullah, enggak ada yang kagak membleh, enggak ada yang kagak menangis walaupun udah berkali-kali bila datang menghadap makam Rasul itu air mata enggak penuh. Itulah sampai dibuat syair, sampai dilakukan yang judulnya Rokot Aina, air mata berlinang karena rindu pada Rasulullah SAW. Rokot Aina ya syauqan wa Bapak, saudara, saya baru 3 minggu pulang dari sana, umroh ziarah ke makam Rasulullah SAW. Memang udah 2 tahun nggak kesana karena terjegal oleh Bang Kopi. Alhamdulillah pada akhir bulan Agustus awal September saya bisa ke sana. Ya Allah, itu jamaah luar biasa orang umroh masuk raudhah. Bapak saudara, barangkali ada yang baru pulang nih umroh kali, kalau nanti saya mohon tanya dari pulang umroh, betapa sekarang kita susahnya untuk masuk raudhah karena begitu banyaknya orang yang akan ziarah ke makam Rasulullah SAW sampai diatur Bapak sekalian. Nah, di sini jelas bahwa hikmah yang pertama memperingati Maulid tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allah akan menyintai kita manakala kita cinta kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan oleh Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti ajaran Allah. Niscaya Allah akan menyintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Rasul berjanji, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku bersama aku dalam surga. Amin. Amin. Artinya wajib kita cinta kepada Rasul dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, dengan memperingati Maulid akan memperkokoh keyakinan kita akan Nabi akhir zaman, akan Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka Allah bikulli syai'in alimah. Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang, tetapi dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah, penutup para nabi dan para rasul. Dari ayat ini jelas, la nabiyya ba'di. Tetapi 1400 yang lalu Rasulullah masih hidup. Dia udah ngasih tahu kepada umat manusia, nanti akan datang terhadap umatku banyak orang yang ngaku menjadi nabi, ngaku menjadi rasul. Sayati ala ummati salasuna kazzaban kulluhum annahu nabiyyun wa ana khatamul anbiya. Pamanita pada diwujudi akor kaparo. Akan datang, akan nongol, akan timbul nanti di akhir zaman terhadap umatku 30 pendusta, 30 cebong, 30 pembohong. Semua mereka itu mengaku jadi nabi. Aku adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah aku. Maka barang siapa yang mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul, atau orang yang percaya ada orang itu mengaku jadi nabi dan rasul, aku kabar sungguh dia telah kubur neraka bagiannya. Na'udzubillah. Ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi, banyak nggak sekarang orang aku jadi nabi? Banyak nggak? Di zaman itu, zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama, udah banyak yang memproklamirkan dirinya, aku nabi, aku rasul. Siapa di antara mereka? Musailamah al-Kadzdzab, istrinya namanya Sajdah Taimiyah, temennya Aswad al-Ibsi, banyak lagi. Banyak orang yang pada beriman tadinya jadi murtad karena diprovokasi oleh Musailamah al-Kadzdzab. Maka konsep Abu Bakar Siddiq saat menjadi khalifah, 100 hari kerja, 3 yang akan dirasmi. Pertama, menumpas nabi palsu, dipenggal Musailamah al-Kadzdzab. Aswad al-Insi dibunuh, istrinya Musailamah itu bertobat, Sajdah Taimiyah. Yang kedua, yang ingkar zakat, nggak mau bayar zakat, karena saat ada nabi pada mau bayar zakat, setelah nabi wafat nggak pada mau bayar zakat, diminta Mas Sayyidina Abu Bakar, walaupun nilai 11 kali banyaknya, misalnya apabila dia sudah keluarkan, diminta dia kagak kasih, dibunuh. Yang ketiga, orang yang pada murtad, yang tadi pada beriman, setelah Rasulullah wafat pada kembali kepada agama yang lama, dibunuh semuanya itu, 3-3-nya. Itu nabi palsu. Jadi nabi palsu dari baru, Pak, kata-kata palsu dari dulu. Nabi ada yang palsu, benar ya? Rambut ada yang
gigi ada yang kue, ada yang kenal kayak palsu. Kalinya kompan isinya ronggingan. Bener nggak? Lebaran depan kalau anak-anak pada datang ke rumah kita, kalau kita keluarin ke kompan, pada berebut, dia kira biskuit, ya begitu dia pada buka, corot, pada buat bocah, itu naik palsu. Ya. Sampai ada alamat palsu, tuh ya, bini palsu, laki-laki nabi palsu udah banyak. Ternyata betul, bukan hanya di negara-negara luar, di negara kita 5 tahun yang lalu banyak nggak pada waktu jadi nabi? Kakak pernah dengar ada Nabi Sayuti, ya tukang cukur di Bandung, memproklamirkan ada nabi, ada yang ikutin itu. Ya. Bahkan ada agama baru antara perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, ya, Jawa Barat dengan Jawa Tengah, agama Jasum namanya, agama Jawa Sunda, nabinya namanya cakep, Tugimin. Mohon maaf ada Tugimin. Ada Tugimin di sini. Nabinya namanya Tugimin. Cakep juga nama Udin Mungkin. Udin Mungkin aja kagak ngaku jadi nabi. Tugimin ngaku jadi nabi. Lah kalau banyak Tugimin jadi nabi, ntar kita sadarnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Tugimin rasulullah. Kagak enak. Ya, baca sholat gak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak dulu. Jangan Allahumma sholli ala Tugimin. Gak enak amat. Banyak yang pada waktu jadi nabi sampai dicatung orang kampung ada yang waktu jadi nabi 5 tahun yang lalu. Siapa nama masih ingat nggak? Ingat Muswadik, diusut kelahiran Pendengan. Pendengan kan keluar penggiringan, orang keluar penggiringan ada yang waktu jadi nabi namanya Muswadik, pelatih bulu tangkis. Begitu dia merosot dari gunung Bunda, tolong aku nabi. Tapi alhamdulillah oleh pemerintah semua nabi-nabi palsu itu ditangkapin. Hebat polisi Indonesia nangkepin nabi. Ya, bahkan polisi Indonesia luar biasa keberaniannya, malaikat dia tangkap. Benar nggak ya? Dunia geger, Amerika bingung, hebat polisi Indonesia nangkepin nabi, nangkepin malaikat. Yang punya titisan malaikat siapa? Ingat nggak yang ngaku titisan malaikat? Siapa? Lia Eden ditangkap. Tuh, semakin kemari semakin banyak. Akhirnya bukan nabi lagi ditangkapin, Sambo ditangkap. Tuh, Pak. Nah, dengan memperingati Maulid, menambah keyakinan kita, memantapkan keyakinan kita bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Yang ketiga, terakhir, jurus ya. Jurus apa ini? Yang benar lah. Padahal udah ngapa, udah kasih tahu, kelihatan wajahnya ketahuan. Ya. Yang ketiga, memperingati Maulid Nabi yang sering oleh pembawa acara, sering oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi, dan kita banyak bersoal kepada Nabi, kita akan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Kan begitu ya? Kalau saya tanya, apa sih syafaat? Pertolongan. Kita akan mendapat pertolongan. Kalau orang minta pertolongan
pertolongan itu orang susah apa orang senang? Kalau orang itu mencari pertolongan, orang itu orang senang apa orang susah? Orang susah. Nanti di yaumil mahsyar, di mana manusia semuanya dikumpulin oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang namanya mahsyar. Untuk apa? Untuk menerima pengadilan Allah yang namanya hisab. Manusia dalam keadaan kelaparan, kehausan, dalam keadaan kepanasan. Mereka ada yang kelep dengan air mata, ada yang kelep dengan keringat. Udah 3.000 tahun manusia dalam keadaan terombang-ambing, dalam keadaan ketakutan, kebingungan. Bagaimana ini, bagaimana nanti ini? Saat akan diperiksa, lulus apa kagak? Kalau lulus ke surga, kalau nggak lulus ke neraka. Maka udah 3.000 tahun manusia udah kagak sanggup, sehingga manusia udah minta diperiksa oleh Allah biar ketahuan nasib masing-masing. Neraka yang neraka nggak apa-apa, udah emang neraka sepi rame. Begitu apa ya? Apalagi ke surga, emang itu yang diminta. Tapi pada saat itu siapakah ini yang berani menghadap zat Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah untuk ngadilin manusia? Maka saat itu umat manusia tidak ada saat ini, saat yang paling penting berani menghadap zat Allah kecuali Nabi Adam. Nyok kita cari. Nabi Adam dicari, Pak. 1000 tahun dicari Nabi Adam, baru ketemu ada di pojokan. Lagi mojok. Ya Abul Basar, wahai Adam, berikan kami syafaat, pertolongan. Segera minta kepada Allah agar Allah memberikan pengadilan. Apa jawab Nabi Adam? Aku tidak berani menghadap Allah. Emang kenapa kau? Kau gak berani? Engkau juga lagi mikirin. Engkau kan punya salah sama Allah, sehingga engkau diusir. Tadinya engkau di surga menempel lu, akhirnya diusir, diturunin ke dunia. Emang apa kau? Gara-gara Allah bilang wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Saat itu kan Nabi Adam sama istrinya Hawa di surga. Kata Allah, Adam bersama istrimu, silakan di dalam surga ini apa yang kamu inginkan, semua serba ada. Tapi satu dan satu, wala taqrabu hadhihi syajarah, lu jangan deketin pohon itu tuh. Digoda oleh si iblis Adam, terbawa, nggak dikasih deketin, bukan hanya sekedar deketin. Nabi Adam naik ke pohon hudi, mangganya mangga naik, udah mengkol, gerowak lagi habis makan codok, kan masih makan itu Pak. Siti Hawa di bawah nungguin, maka Nabi Adam petik buah hudi 3, masing-masing makan. Nabi Adam makan 1, masuk ke mulut, tapi enggak turun ke dada, mentok di leher, keluar. Makanya laki-laki jendol Pak, ini buah budi ini yang mentok. Siti Hawa perempuan yang mangga dan main lagi. Siapa yang kagak nafsu? 2 dia makan, kiri kanan, masuk ke mulut, dari mulut turun ke leher, dari leher kagak turun ke mulut, keluar ke dada. Asik. Orang 2 ini namanya buah multi Pak. Anak-anak jangan kelihatan dulu ya, jangan ya, bingung aja deh biar bayangin. Untung itu buah multi oleh Siti Hawa yang dimakan, keluarnya di dada. Coba kalau keluarnya ke dengkul, di dengkul Pak. Itu Nabi Adam gak berani. Maka Nabi Adam bilang, sama aja Nabi Nuh. Ketemu Nabi Nuh, dilempar lagi, sono sama Ibrahim. Ibrahim ketemu, dilempar lagi,
mampu, sono aja sama Isa. Nabi Isa juga nggak berani lagi. Kecuali saat ini yang berani menghadap zat Allah, kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Maka saat itu, terima kasih, selamat kakak. Silakan. Saat itu Nabi Muhammad ditemui oleh umat manusia, maka Nabi Muhammad SAW langsung menghadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3000 tahun Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, ya Habibi, ya Muhammad, irfa ra'saka wa yadayka. Wahai Muhammad, kekasihku, angkat kepalamu, angkat kedua tanganmu, minta apa? Lalu Nabi Muhammad mengangkat kepala dua tangannya. Ya Allah, aku mohon kepadamu sekarang ini, turunkan hisab, turunkan pengadilanmu, di mana umat manusia sudah tidak sanggup lamanya di padang mahsyar, kepanasan, kelaparan, kehausan, berenang dengan keringat, berenang dengan air mata. Lalu dijawab oleh Allah, aku terima permohonanmu. Lalu Allah berfirman, hai kepada para petugas yang akan memeriksa KPK, turun. Di penggilingan banyak itu yang pada korupsi. Gak penggilingan, turun. Maka Rasulullah SAW langsung turun. Tidak ada yang dia panggil kecuali ummati, ummati, ummati adalah umatku, kumpul. Sekarang aku berikan pertolongan. Ini yang disebut syafaatul. Nabi dan Rasul terdahulu semua minta syafaat dari Rasulullah SAW. Maka dengan kita memperingati Maulid, kita mengharapkan syafaatul uzma di hari kiamat. Betul? Ya Rasulullah, ya
dengan memperingati Maulid Rasul. Satu, tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menambah keyakinan kita akan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini sebagai syiar Islam melalui peringatan Maulid, Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Oleh karena itu, ikan sepat, ikan gabus ditaruh di air kolam lebih cepat, lebih bagus karena waktunya udah malam. Betul? Ikan sepat, ikan gabus, kata Kaidin Mu'in, ditaruh di air tawar lebih cepat, lebih bagus, perut udah pada lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikianlah tadi mauzul yang sangat berdekat banyak sekali. Allahumma sholli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal 'afat wa taqilana biha min jami'il hajjat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tadfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ikfina bihalalika al-haram وقنا بفضلك عمن سواك. اللهم يا ميسر يسير، يا مدبر دبر، يا مسهل سهيل، سهل علينا امورنا فيسر يا الله في الدين والدنيا والاخره بذات الباصر ناظر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. واغفرنا يا كريم، ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارق الهم يا كاشف الهم يا من عنده يغفر ويرحم ويا دافع البلايا الله يا دافع البلايا الرحمن ويا دافع البلايا الرحيم. دعوت فيها سبحانك وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.